A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita, yaitu tentang kisah perang Uhud. Yang kisah ini masih Allah berikan bukti-bukti bagaimana sunnatullah ketika kita menjalankan hukum sebab akibat. Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemenangan. Kemudian ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan nampakkan kekalahan. Jadi ini salah satu ujian bagi orang-orang yang beriman. Ketika itu mereka mendengar omongan dari orang-orang jahiliyah yang mengatakan kalau seandainya benar bahwa baginda Rasulullah SAW itu seorang nabi, maka tidak mungkin mereka kalah. Tidak mungkin pasukan orang beriman kalah. Karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Tidak mungkin Allah berikan kekalahan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu pasukan kaum muslimin kalah. Sebenarnya awalnya sudah menang, tapi karena kelalaian, tidak wa in tasbiru wa tattaqu, akhirnya Allah nampakkan kekalahan. Sehingga ini menjadi celah goyangnya keimanan orang-orang yang ketika itu menjadi pasukan bagi kaum muslimin yang berada di perang Uhud. Jadi pikiran mereka sempat berubah. Oh iya ya, kalau seandainya memang Rasulullah ini adalah utusan Allah, kenapa kita harus kalah? Padahal Allah sudah berfirman di ayat ke 152-nya. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu in tahussunahum biiznih. Ini janji Allah. Apa janji Allah? Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika membunuh mereka dengan izinnya. Jadi sebenarnya ketika mereka posisi pada kondisi perang yang pertama, awal-awalnya ketika pasukan pemanah belum turun lagi dari Bukit Uhud, mereka itu mendapatkan kemenangan. Jadi janji Allah adalah menolong kaum mukminin dalam perang Uhud dengan mengirim bala tentara bantuan sebanyak 5.000 malaikat kalau mereka sabar dan takwa. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu Allah berjanji akan menurunkan malaikat yang sebelumnya pernah kita tadabbur di ayat Ali Imran 124 dan 125. Ini janji Allah yang pertama. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Ayat 124. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang turun dari langit? Kemudian di ayat 125-nya, bala in tasbiru, kalau sabar dan takwa wa tattaqu, bahkan apa kata Allah, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Bahwa janji Allah yang ketika perang Uhud ini sudah terbukti sebelumnya ketika terjadi pada perang Badar. Ketika perang Badar, jumlah pasukan kaum musyrikin ketika itu 1.000 orang, Allah turunkan juga bala tentara sebanyak 1.000 orang. Sudah terbukti. Kenapa ketika itu? Karena mereka wa in tasbiru wa tattaqu, sabar dan takwa. Tapi apa yang terjadi ketika perang Uhud? Mereka mengira akan mendapatkan hal yang sama. Mereka jadi lebih, dulu kan ketika perang Badar kita sudah dibantu. Jadi mereka menganggap tidak seperti serius, karena mereka ketika perang Badar belum mendapatkan pengalaman bahwa malaikat turun. Tapi ketika sudah mendapatkan pengalaman, mereka menganggap, sepele atau nanti pasti Allah akan datang. Biasanya dalam kehidupan kita, nyata juga kita seperti itu. Ketika belum ada pengalaman, kita mencoba untuk serius. Tapi ketika kita sudah dapat pengalaman sekali, ini berhasil. Untuk kedua kali dan ketiga kalinya,
kita tidak seperti serius yang ketika pertamanya. Maka inilah janji Allah. Janji Allah menolong kaum mukminin dalam perang Uhud dalam mengirim bala tentara bantuan sebanyak 5.000 malaikat kalau mereka sabar dan takwa. Tapi kenyataannya tidak. Yang kedua, janji Allah akan memberikan kemenangan yang disampaikan oleh Nabi kepada regu pemanah selama mereka tidak meninggalkan tempatnya. Tetapi rupanya banyak yang meninggalkan tempatnya. Ini juga sudah dipesankan oleh baginda Rasulullah. Ketika nanti perang jangan meninggalkan tempat. Ali Imran 121. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada hari-hari dari rumahmu, keluargamu, kamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Jadi mereka jangan bergeser dari tempat. Ini tidak meninggalkan tempat yang sudah diperintahkan dalam kondisi apapun, baik menang atau kondisi kalah atau kondisi ketika itu kaum muslimin sudah mendapatkan harta rampasan perang atau ketika perang mereka sudah kalah. Sebelum ada instruksi, sebelum ada perintah dari baginda Rasulullah, jangan sekali-kali meninggalkan Bukit Uhud. Nah, ketika itu mereka tergoda. Ini kaum musyrikin sudah kocar kacir, sudah kalah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Tidak ingat pesan baginda Rasulullah. Jangan turun sebelum ada perintah walaupun dengan kondisi apapun. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum musyrikin naik dari belakang bukit dan memanahi mereka dari belakang. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin ketika itu yang terbalik malah jadi kocar kacir. Sehingga janji itu tidak ditepati, mereka mendapatkan kekalahan. Kemudian yang ketiga, janjinya apa? Janji Allah akan menolong setiap orang mukmin yang sabar dan bertakwa. Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. Maka itu juga mereka langgar. Maka tadi di ayat 152, dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu. Yang pertamanya mereka tetap mendapatkan kemenangan. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idznih. Allah sudah berikan janji yang mereka. Diberikan kemenangan, harta rampasan perang sudah di depan mereka. Tapi karena belum ada instruksi, mereka turun. Maka ketika itu apa yang terjadi dalam kondisi orang-orang pemanah yang berada di bukit tersebut? Maka di ayat 152 tadi terbagi kepada dua. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada orang yang hatinya cenderung kepada dunia. Maka ketika dia cenderung kepada dunia, dia tinggalkan bukit tersebut. Tapi ada orang yang cenderung hatinya kepada akhirat, dia mengingat pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, harus tetap pada posisi pertahanan. Maka itulah terbagi kepada dua. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzul fadlin 'alal mu'minin. Kemudian ketika kocar kacir, orang pasukan kaum muslimin ketika itu sudah kalah, kocar kacir. Maka di ayat 153-nya ini pengulangannya serius. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawanmu. Jadi ketika pasukan pemanah dari kaum musyrikin sudah naik ke Bukit Uhud, maka apa yang terjadi? Para musuh tersebut memanahi dari atas, sehingga kaum muslimin ketika itu kocar kacir lari. Dan mereka berpikir ketika itu apa? Ketika sudah kekalahan. Ada isu bahwa baginda Rasulullah ketika itu sudah wafat. Semakin takut. Sehingga padahal ketika itu baginda Rasulullah masih hidup. Dipanggil oleh baginda Rasulullah. Panggilan baginda Rasulullah sekalipun tidak terdengar oleh mereka. Maka tus'iduna wa la taluna ala ahadi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggilmu. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan dan kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui dan Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Maka inilah ibu, ketika dalam kondisi kacau tersebut, mereka tidak sadar lagi bahwa Rasulullah masih hidup dan mereka tidak mendengar bahwa Rasulullah memanggil mereka.
Maka ketika itu di ayat 154 yang terakhir kita tadabbur, ada dua kelompok, ada dua golongan orang-orang yang beriman ketika itu. Golongan yang pertama, golongan yang menyadari bahwa terpukulnya mereka dalam perang Uhud disebabkan kekeliruan mereka karena kurangnya disiplin terhadap komando yang sudah diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Ini yang pertama. Jadi ada orang yang sadar. Jadi mereka itu sadar bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, mereka itu tidak mengikuti komando apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Maka tetap yakin dengan kondisi seperti itu, mereka sudah kalah, mereka kembali. Tadi kan mereka ada yang lari tidak kembali kepada baginda Rasulullah. Ada yang tetap bertahan bersama baginda Rasulullah. Mereka tetap yakin dan percaya pada pertolongan Allah. Maka ini yang tetap mereka kuatkan keimanannya bahwa ketika mereka dalam kondisi yang sangat terjepit sekalipun, mereka tetap yakin ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, orang-orang yang beriman, Allah berikan kenikmatan kepada mereka berupa ngantuk. Maka kalau kita baca ayatnya, Bu, Allah berikan ngantuk kepada mereka. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatish sudur. Kemudian setelah kamu berduka cita, jadi ketika itu orang-orang beriman sedang berduka cita, kalah perang, kemudian saudara-saudara ada yang meninggal, harta rampasan perang juga tidak dapat. Jadi ketika itu mereka sedang berduka cita. Kemudian Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Jadi orang-orang yang tadi menyadari mereka itu adalah lalai, kurang disiplin terhadap komando baginda Rasulullah. Kemudian mereka tetap yakin atas pertolongan Allah. Allah berikan nikmat kepada mereka berupa ngantuk. Nah, apa manfaat dari ngantuk tersebut, Ibu? Biasanya kalau orang sudah perang tuh, ya, tenaga capek, pikiran letih, kemudian ada rasa cemas. Ya Allah, saya sudah luka-luka, bagaimana nanti saudara-saudara saya juga pulang nggak bawa apa-apa, rampasan perang ada. Ada pikiran, kalau yang hanya terpikir minkum mayuri di dunia, yang hanya terpikir dunia saja, maka ada rasa cemas. Tapi bagi orang yang dia sudah tawakal, kemudian dia yakini bahwa itu yang terbaik, kemudian dia meyakini dengan keimanan bahwa ini adalah dari dasar kelalaian kita, maka apa yang terjadi? Allah tanamkan rasa ngantuk. Nah, biasanya kalau orang sudah tidur itu ngantuk, fresh kembali, segar kembali. Dan diingat, ngantuknya itu bukan ngantuk bersumber dari diri kita sendiri. Biasanya kalau kita udah kekenyangan makan itu ngantuk. Itu penyebab dari kita sendiri. Nah, kalimat ngantuk di sini, summa anzala alaikum. Kemudian kami timpakan. Atau kemudian kami turunkan. Jadi bahasa ngantuknya itu diturunkan, berarti dari atas. Nah, berarti ngantuknya itu bukan bersumber dari diri kita sendiri. Tapi Allah datangkan suatu kenikmatan ngantuk tersebut agar mereka itu bisa segar kembali, fit kembali. Kemudian menghilangkan kesedihan-kesedihan yang terjadi ketika berperang. Biasa kalau kita lagi banyak masalah, ya Bu, ya, kemudian dibawa tidur itu biasa berkurang. Apalagi karena hari ini banyak mikir atau sudah capek kerja, malam bawa tidur, besok bangun segar kembali pikiran. Itu suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyadari bahwa mereka itu lalai. Kemudian yang kedua,
Golongan yang lemah imannya karena diliputi rasa kekhawatiran. Mereka belum begitu yakin pada komando baginda Rasulullah. Ini karena mereka nggak yakin, akhirnya turun. Sehingga golongan kedua inilah yang menyangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Muhammad seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Jadi sini yazunnu nabillahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Apa sangkaan mereka? Seperti sangkaan orang jahiliyah. Kalau seandainya Rasul itu benar-benar Rasul, nggak mungkin kita kalah. Ya mungkin kita banyak sahabat-sahabat yang wafat meninggal. Berarti Allah ini tidak ikut campur dalam urusan ini. Nah, padahal Allah sudah ikut campur juga. Tapi ikut campur Allah itu sesuai dengan sunnatullah. Kalau mereka taat, Allah akan berikan kemenangan. Sehingga pikiran jahiliyah itu menyelimuti mereka. Akhirnya apa yang tidak terjadi? Badan tetap capek, pikiran juga tetap capek. Tidak bisa tidur, sehingga apa? Badan semakin letih, semakin capek. Allah tidak berikan kenikmatan itu kepada mereka. Nah, ini kadang kita kalau lagi uji ya Bu ya, diuji, kemudian kita tidak bisa istirahat lagi, wah itu ujian sangat berat. Terkadang kita punya penyakit yang tidak bisa tidur saja Bu ya, apa yang terpikir kegiatan hari ini terbawa terus sampai malam. Maka itu sebenarnya kenapa masalah-masalah yang dahulu yang begitu banyak dari kita mulai mungkin kecil dahulu, remaja, kemudian dewasa, banyak permasalahan hidup yang kita lewati. Tapi terkadang kenapa kita tidak merasa berat? Allah hapuskan permasalahan itu, Allah kurangkan beban masalah itu ketika kita sedang berada dalam posisi tidur. Jadi tidur itu sebenarnya ada hikmahnya. Coba kalau dalam 24 jam setiap hari kita nggak ada tidur, akan terpikir terus kegiatan kita. Seperti itu. Ini salah satu hikmahnya. Maka di ayat ke-155 kita lanjutkan ini yang akan lalu kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran. Jadi taqal yaumal taqal jam'an, di antara dua pasukan itu. Siapa maksud di sini? Yaitu ketika mereka berperang kaum musyrikin dan orang-orang beriman. Di sini menggunakan bahasa yaumal taqal. Taqal itu bertemu langsung berhadap-hadapan. Jadi kalau perang zaman dulu pakai pedang, kemudian ketika orang perang dahulu pakai panah, pakai tombak, harus memang berhadap-hadapan. Kalaupun seandainya berusaha untuk lari, tetap akan kalah juga. Kenapa? Bisa dipanah dari jarak jauh. Jadi memang itu berperang zaman dahulu. Makanya tako, mereka itu berhadap-hadapan dekat dengan musuh. Kalau orang berperang zaman sekarang enggak, sudah bisa dikirim dengan bom dari jarak jauh. Nah, itu orang perang zaman sekarang. Maka ini kondisi dahulu perang. Innal ladzina tawallaw minkum yauma taqal jam'an. Kemudian innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasab. Nah, ketika itu pasukan pemanah turun. Maka sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Kenapa mereka itu turun? Sebenarnya dari awal mereka itu tidak punya niat untuk mengambil harta rampasan perang. Nah, siapa yang membuat mereka itu menjadi turun mengambil harta rampasan perang? Yaitu tazallahumus syaitan. Itu adalah dari godaan syaitan. Yang namanya tergelincir, biasa punya orang yang namanya tergelincir, terpleset itu biasanya kaki satu jatuh dan terpleset. Satu kaki akhirnya jatuh dua-duanya. Satu yang menyebabkan. Kalau seandainya kita nyemplung itu biasanya dua-dua semuanya masuk jatuh. Ini bahaya menggunakan nama tazallahumus syaitan. Tidak semuanya dari orang yang berada di Bukit Uhud itu turun mengambil harta rampasan perang. Masih ada yang di atas tapi tidak banyak. Sebagian ada yang mengatakan hanya 5 orang. Sebagian ada yang tersisa mengatakan 8 orang. Maka yang lainnya turun. Maka dengan pasukan jumlah yang 8 itu tidak bisa membentengi kaum musuh-musuh kaum musyrikin ketika itu. Maka innamas tazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan. Jadi gelincirkan ini digoda, dibisikkan oleh syaitan sehingga mereka tergoda. Nah, kekalahan ini atau kegagalan ini
adalah kegagalan yang sebelumnya bukan direncanakan oleh kaum muslimin. Tapi terjadi kegagalan di tempat itu, di kesetika itu juga, di tempat tersebut ketika perang. Kenapa? Biasanya orang ketika melakukan keburukan atau melakukan kegagalan, ada yang bisa direncanakan, waduh, saya nanti sengajalah kalah, sengajalah saya gagalkan rencana dia, ada rencana, sehingga terjadi kegagalan. Ada orang yang ketika gagal tidak terencana, dan ini gagalnya adalah tidak terencana. Maka dia menggunakan kalimat istazallahumus syaitan. Nah, kalimat innama istazallahumus syaitan ini sama juga seperti kalimat Adam dan Hawa ketika digoda oleh syaitan menggunakan kalimat azallahuma. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan. Jadi mereka ini sebenarnya makan pohon itu bukan kemauan mereka sendiri. Sebenarnya kan mereka sudah tahu, ini dilarang. Dan orang-orang yang berada di Bukit Uhud tadi sudah tahu nggak boleh turun dari bukit. Seperti Adam dan Hawa, nggak boleh makan pohon ini, buah ini, tapi mereka tetap mendekat juga. Kenapa penyebabnya? Tergoda oleh syaitan. Maka sebenarnya dalam kehidupan ini, Ibu, kita terkadang punya niat yang baik, tapi terkadang di tengah jalan ada godaan syaitan. Contoh sederhana, ada orang niat baik ingin pergi pengajian. Setan juga ikut pergi pengajian, dia nggak hilang akal. Terus saya mau ngaji. Wah, setan berpikir, si A ingin ngaji, ingin berangkat ke pengajian, maka setan juga ikut. Yang di tempat baik aja ikut, apalagi yang di tempat jahat sudah pasti setannya semakin banyak. Ya. Nah, tempat yang baik, akhirnya si A sudah pergi ke pengajian. Sampai di pengajian banyak saja cara setan itu untuk memalingkannya. Perhatian kita dari ilmu-ilmu atau hikmah-hikmah atau pesan-pesan yang disampaikan oleh guru yang menyampaikan ketika di pengajian. Bagaimana salah satunya tazallah, syaitan itu menggelincirkan kita. Ada orang ketika di majelis pengajian sibuk lihat belakang, depan, kiri, kanan, ngapain? Ngitung. Ini ramai kali yang hadir. Berapa jumlahnya ya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya di pengajian nggak fokus. 7, 8, 9, 10. Sampai selesai pengajian hanya yang didapat jumlah dari jamaahnya. Itu cara setan menggelincirkan. Ada lagi, bagaimana lagi cara setan menggelincirkan? Contoh kalau ibu-ibu dari rumah mungkin nggak punya niat berpikir seperti itu. Tiba-tiba pas di depan kita ada ibu-ibu yang jilbabnya bagus. Wah, dalam hati sudah berpikir, nih nggak dengar lagi Ustaz yang ngomong apa. Ini jilbabnya bagus sekali ya. Pikirannya sudah lari, badannya di pengajian tapi pikiran sudah lari. Jilbabnya bagus sekali ya. Indah, belinya di mana ya? Harganya berapa ya? Nggak kepikir lagi. Maka itulah cara syaitan dalam mengelabui dunia. Kita baik bikin pengajian. Maka tadi saya katakan ketika di pembukaan tadi dalam surah Qaf tadi, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Jadi salah satunya bagaimana kita ingin fokus agar syaitan tidak menggoda kita, ibu-ibu. Fokuskan niat kita, hati kita. Kemudian fokus pada pendengaran, fokus pada apa yang disampaikan. Maka kita akan dapatkan. Ini salah satu godaannya. Maka di sini nama stazallahum syaitanu li ba'di ma kasabu. Maka ketika itu memang syaitan menggelincirkan orang-orang yang berada di Bukit Uhud agar mereka turun. Walaqad afallahu anhum. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat. Apa dosa mereka yang perbuat? Yaitu mereka tidak mau patuh terhadap perintah yang disampaikan oleh baginda Rasul, jangan turun. Maka dengan kondisi seperti itu, walaqad afallahu anhum. Allah tetap memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Di sini ada kalimat memaafkan, ada kalimat pengampunan.
Allah sudah memaafkan, kemudian sudah mengampunkan kesalahan orang-orang yang tadi imannya masih kuat. Tadi kan terbagi kepada dua. Dia menyadari kecerobohannya, tapi dia tetap yakin bahwa Allah akan tolong ketika mereka bertakwa. Kelompok yang kedua, mereka tidak yakin, akhirnya berpikir seperti pikiran orang jahiliyah. Nah, orang yang sudah kalah tadi dan menyadari mereka lalai atas pemanggilan Rasulullah, tapi mereka tetap beriman, maka Allah berikan walaqad afallahu anhum kepada mereka, innallaha ghafurur rahim. Maka ada di sini bahasanya memaafkan dan maghfirah, mengampunkan. Apa itu memaafkan? Memaafkan adalah Allah akan menghapuskan dosa mereka sehingga habis dan hilang sama sekali. Ini Allah hapuskan dosa mereka atas kelalaian mereka. Kemudian Ghafurur Rahim, kemudian mengampunkan. Apa yang maksud mengampunkan di sini? Makna maghfirah, mengampunkan, adalah Allah menutup dosa dan menutup aib mereka sehingga nanti di akhirat Allah tidak munculkan lagi dosa-dosa atau kesalahan aib mereka sehingga tidak nampak lagi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memaafkan tapi masih dinampakkan kesalahannya. Tapi kalau sudah ghafur, langsung Allah tidak tampilkan lagi dosa-dosa mereka ketika di akhirat kelak. Ini kesalahan orang-orang yang berada di Bukit Uhud, dan ketika itu mereka menyadari kelalaian mereka. Ini maksud dari ayat 155. Kita selanjutnya ke 156. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan terbunuh. Ini juga kata-kata orang kafir. Wah, orang-orang kafir tuh coba lihat, kalau seandainya mereka tuh bersama kita, pasti mereka tuh nggak akan meninggal, nggak akan mati, kalah. Makanya mereka tuh salah berada dalam keimanan. Dan orang beriman juga jangan mengatakan seperti itu, kata-kata itu karena mereka tuh nggak gabung sama kita, makanya celaka seperti itu. Nah, itu jangan mengatakan seperti itu. Jadi itu adalah kata-kata kebiasaan yang dilakukan oleh orang kafir. Oleh orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Padahal di sini dikatakan dengan perkataan yang demikian itu karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan seperti itu sebenarnya Allah ingin melihat bagaimana muhasabah kita, penyesalan kita. Oh, rupanya kita ada yang harus kita diperbaiki dalam diri kita. Oh, harus ada perbaiki dalam hati kita. Apa yang salah? Kenapa kita diberikan kekalahan? Jadi lebih kepada muhasabah, jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Biasanya ketika kita melakukan suatu kegiatan berkelompok atau berjamaah, kita mendapatkan kekalahan. Contoh nih, ketika berlomba dengan kelompok atau berperang, kita anggap saja berlomba lah. Berlomba yang dengan berkelompok. Nah, tiba-tiba kalah. Nah, biasanya apa yang terjadi? Kita menyudutkan orang-orang yang membuat kekalahan. Padahal itu tidak boleh. Itu salah satu juga kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka kita harus membenah atau memuhasabah. Oh, ini yang salah, kita harus perbaiki lagi. Maka dalam berperang juga seperti itu. Kenapa kita kalah? Berarti ketika berperang berikutnya ini tidak boleh kita lakukan lagi. Maka sesungguhnya kematian itu, walaupun orang yang tidak keluar di medan perang, maka mereka tetap juga kematian itu akan mendatangi mereka. Itu maksud dari ayat ini, jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya ketika kita mendapatkan kegagalan. Jadi ketika itu orang-orang beriman kan sudah kalah pada perang Uhud. Jangan lagi ditambah satu dengan yang lainnya
saling menyalah-nyalahkan. Jadi, ini gara-gara kamu nih, ini gara-gara pasukan pemanah, kamu sih turun. Nah, itu tidak boleh. Gara-gara kamu turun nih, sehingga kita jadi seperti ini. Kita harus memuhasabah diri. Karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, sehingga kita mengambilkan pelajaran dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini maksud dari ayat 156. Kemudian 157, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sesungguhnya jika kamu gugur di jalan Allah, atau meninggal tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Jadi kalau seandainya mereka dibandingkan dengan harta rampasan perang yang didapatkan dengan orang yang berjuang mati syahid, itu jauh lebih baik mereka yang berjuang membela kebenaran dibandingkan dengan harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Jadi intinya Ibu, dalam perperangan ini sebenarnya Islam itu tidak pernah, dalam sejarah apapun, Islam itu tidak pernah memulai untuk mengajak perperangan kepada musuh. Tapi ketika Islam itu diganggu, maka mereka mempersiapkan diri untuk melawannya. Itu pun juga mereka tidak boleh secara berlebihan. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 190, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas. Jadi itulah adabnya Islam. Jadi kalau kita lihat dari sejarah manapun, tidak pernah ada Islam yang memulai. Jadi sini, faqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dari berbagai macam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya, tidak pernah ada orang Islam yang memulai dahulu. Islam itu cinta kedamaian. Islam itu cinta dengan persahabatan, ketenangan. Tetapi ketika Islam itu diganggu, maka Islam juga tidak tinggal diam untuk mempertahankan marwah dan harga dirinya. Maka inilah bagaimana Islam itu memberikan kedamaian. Maka semuanya itu adalah bagaimana kehasatan, kedengkian orang-orang musyrik terhadap orang-orang beriman, karena melihat ketika itu Islam semakin berkembang luas, Islam semakin pesat, sehingga mereka itu berusaha untuk menghancurkan Islam kembali dengan melakukan berbagai macam perperangan. Maka di ayat 158, wala immutum aw qutiltum la ilallahi tuhsyaun. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Jadi bagi orang-orang yang ketika itu gugur di medan perang, maka mereka akan segera dikembalikan, berkumpul lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kumpulnya apa? Allah akan berikan balasan yang terbaik dalam sisi kehidupan mereka dari surga. Bagi orang-orang yang mati syahid, maka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Ibu penjelasan singkat tentang bagaimana kisah perang Uhud dari kisah-kisah sebelumnya, yang ketika itu kenapa terjadi kegagalan dalam perang Uhud ini. Pasukan kaum muslim ketika itu, orang-orang beriman, melanggar aturan janji yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kemudian dari sebagian mereka ketika terdengar isu baginda Rasulullah SAW wafat, ada yang meninggalkan dan bahkan tidak dengar untuk dipanggil lagi untuk melawan musuh. Kemudian dari dua kelompok tersebut ada yang masih bertahan, ada yang melarikan diri. Untuk yang bertahan dan yakin atas pertolongan Allah, Allah berikan nikmat, yaitu ngantuk, agar mereka itu bisa kembali, segar kembali, mendapat kekuatan lagi. Kemudian bagi orang yang ingkar, Allah tanamkan rasa cemas dalam diri mereka, hanya ketakutan saja. Maka ketika terjadi perperangan tersebut, apa sebenarnya yang menyebabkan mereka tergoda oleh harta rampasan perang tersebut? Penyebabnya adalah godaan syaitan. Karena sebenarnya mereka ketika ingin berangkat perang tidak pernah terpikir. Tapi karena syaitan berusaha terus ingin menggoda,
maka akhirnya mereka sebagian dari imannya yang lemah. Maka begitu juga dalam kehidupan kita ibu-ibu, karena kita sudah berusaha, niat baik dari rumah, tapi di tengah jalan ada saja godaan syaitan. Maka kita berusaha bagaimana kita kembali lagi meluruskan niat kita. Maka yang berikutnya di sini, pesan berikutnya, jangan jadi ketika kita mendapatkan kekalahan, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi bagaimana kita bermuhasabah diri. Maka bagi yang sudah kalah dan sudah wafat dalam perperangan, maka sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah akan berikan rahmat mereka, dan mereka akan dikumpulkan di sisi Allah dengan balasan yang mulia. Inilah kesimpulan dari ayat yang kita bahas sampai ayat 158. Silakan Ibu ada yang mau tanya. Bisa dipahami maksud dari penjelasan saya? Ya Ustadz, saya mau bertanya, jadi yang di ayat 154 ya, dari 153 ya Ustadz, sampai 157 itu untuk menanamkan semangat berkorban dan berjihad ya Ustadz. Kalau di ayat 153 sampai 157 itu maksudnya itu intisarinya itu menanamkan semangat berkorban dan berjihad. Iya, ya pertama sebenarnya menceritakan apa sih sebabnya terjadi kekalahan itu. Sebabnya itu pertama tadi mereka tidak mengikuti janji. Kemudian ketika terjadi kekalahan terpecah menjadi dua. Ada orang yang yakin tetap pertolongan Allah, ada orang yang tidak percaya, menyalahkan diri sendiri. Rasul. Sehingga ketika itu Allah tanamkan dalam dua keadaan. Yang tidak percaya rasa kecemasan, yang percaya Allah jadikan ngantuk. Nah penyebabnya itu apa? Rupanya syaitan yang menggoda mereka. Maka ketika kalah, jangan saling menyalahkan. Seperti itu. Yang sudah meninggal, Allah berikan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu. Iya Ustadz, satu lagi Ustadz, kalau bagaimana kita mempertahankan agama kita kalau kita melihat yang baru-baru ini di luar negeri ya Ustadz, itu ada orang yang membakar Quran di depan mata dan banyak sekali begitu Ustadz. Jadi kita membelanya itu apakah kita membalas atau misalnya negara itu menghasilkan produk ini jadi kita ban gitu Ustaz. Iya. Atau bagaimana Ustaz? Iya. Banyak caranya agar tidak terjadi kerusuhan. Tetap cara kedamaian. Bagaimana caranya? Yang pertama, dalam suatu negara itu ada hukum yang berlaku. Maka kita bisa lakukan dengan hukum bagaimana tatanan internasional ketika dia menghina suatu agama. Itu satu cara yang pertama. Dan orang-orang yang berkompeten untuk melakukan itu bagaimana sikap Islam mungkin dari bagian pejabat negara Islam melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu caranya seperti Ibu Heni katakan tadi, kita memboikot produk-produk mereka. Sehingga ini cara kita untuk memberikan pelajaran bagi mereka. Seperti itu. Jadi tidak melakukan perperangan, karena kalau perperangan itu akan banyak jadi korban. Kemudian akan banyak terjadi kerugian. Bom dari rumah sakit, sekolah, bahkan nanti negara itu bisa kacau. Jadi banyak caranya agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira merugikan sangat besar. Itu tadi dengan kita melakukan hukuman. Kita adukan mungkin dari segi hukum internasional bahwa negara ini melakukan ini, siapa pelakunya diberikan efek jerak. Sehingga mereka betul-betul jangan sembarangan terhadap nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua tadi ya seperti itu, memboikot produk-produk mereka yang masuk kepada negara-negara Islam. Seperti itu. Kalau memboikot, ada itu negara India Ustadz, hari itu saya pernah mendengar di berita Twitter itu mereka juga membakar Quran, itu menghina agama Islam begitu. Sedangkan negara dia sendiri nggak mengeluarkan apa produk yang selalu kita pakai gitu Ustadz. Jadi apa yang diboikot gitu ya. Kelemahan kita ya. Jadi Islamnya sendiri juga ketika seperti itu mereka juga Islamnya juga harus bangkit. Terkadang orang Islam sendiri pada suka dari produk-produk luar yang bermerek. Kita dari negeri kita bangga.
harganya ratusan juta, ini barangnya dari luar. Terkadang kita sendiri juga seperti itu. Jadi bagaimana terkadang orang Islam Iya. sendiri bangkit karena produk orang Islam nggak pernah dibeli, akhirnya tokonya tutup, nggak berkembang. Itu jadi masalahnya sekarang ini. Karena kita kurang cinta terhadap produk orang Islam, sehingga karena nggak ada yang beli, modal yang nggak bisa diputarkan, tokonya tutup. Nah, yang kita beli produk luar itu terus berkembang, sehingga dia bisa membuat produk-produk yang lebih baik lagi. Ini yang kesalahan kita. Dan kita kenapa sering bangga punya barang-barang yang mahal, yang ratusan juta, dan itu terkadang keuntungannya buat mereka yang terkadang memusuhi Islam. Ini kadang yang sering terjadi. Standarisasi, Ustaz. Iya, karena kita mungkin berharap Islam harus maju, punya produk sendiri, tapi orang Islam nggak pernah mau beli. Akhirnya dia sudah nanamkan modal, tokonya tutup, karena yang beli seperti itu. Jadi harus ada ini, Ustaz, peraturan kalau pergi umrah atau haji dilarang membawa bag yang bermerek Yahudi, bermerek Yahudi. Kalau ada jutaan orang saja berbagai negara, itu sudah berapa itu sudah laku produk Islam ya. Orang Islam buat tas yang bermerek, yang bisa menyaingi dari produk-produk luar, mungkin seperti macam-macam merek-merek tas ya perempuan dulu ya, ada yang Gucci atau apa, semualah merek-merek tas itu. Jadi bisa menyaingi tas itu, sehingga ketika banyak yang beli, orang akan semakin semangat untuk membuat produksinya. Karena kan kalau kita banyak pembeli, kita semakin semangat ya Bu ya. Wah, ini ya banyak yang beli, kita semakin semangat. Tapi kalau nggak ada yang beli, udah semaksimal mungkin tenaga dikerahkan, modal dikerahkan, nggak ada yang beli, lemas jadinya. Akhirnya udahlah, sebulan aja tahannya, besok tutup lagi ya dah gitu aja jadinya. Iya betul, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi harus mungkin kadang kita berkoar-koar di Malaysia, boykot sana, boykot sini. Tapi mungkin orang-orang yang kaya, yang uangnya miliaran, masih beli sana, beli sini, beli sana, jalan sini, belanja. Akhirnya sama saja. Yang ngomong itu orang yang nggak punya uang, ayo boykot sana. Dia memang nggak sanggup untuk beli itu. Gitu. Jadi, ayo boykot barang dari negara sana yang harganya mungkin ratusan juta, tasnya, bajunya, sepatunya. Yang ngomong tadi orang yang nggak punya uang. Dia memang untuk beli itu nggak mampu juga. Nah, yang mampunya, dia dengan tenang beli juga tetap. Nah, ini yang jadi masalah. Iya, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya. Oke, Ibu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ibu. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Saya mau memastikan pemahaman saya soal tadi. Kak, itu dari yang yang peperangan tadi Pak Ustadz, itu maksudnya kekalahan itu karena memang kehendak Allah apa dari kurang kesabaran dari mereka, Pak? Iya. Kan ada dua sifat, kurang kesabaran dan ketakwaan dari mereka. Jadi ada hukum sunnatullah. Non muslim sekalipun, jadi hukum sebab akibat itu tidak diberikan kekalahan. Maka sebelumnya kan kita pernah bahas bahwa kemenangan dan kekalahan itu Allah pergilirkan di ayat Ali Imran 140. Yang sebelumnya kita bahas, iyam saskum qarahum faqad masal qauma qarahum mithlu wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Jadi memang roda itu selalu berputar di atas dan di bawah. Nah, ketika itu memang orang-orang muslim tidak sabar dan takwa atas kelengahan mereka, hukum sunnatullah berlaku. Orang yang tidak taat Allah akan berikan kegagalan. Orang yang sesuai dengan aturan Allah akan berikan kemenangan. Nah, tapi kalau mereka sabar dan takwa, Allah akan tambah lagi nasrullahnya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping Allah akan berikan ketetapan, tapi ada ikut sertanya manusia. Apa di situ penyebabnya? Karena tidak sabar dan takwa mereka dan tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Seperti itu, Bu. Jadi penyebabnya adalah dari mereka sendiri, karena tidak mau mendengar. Iya Pak Ustadz, paham. Jadi maksudnya karena mereka kurang takwa, terus karena juga dari bujukan setan tadi ya Pak Ustadz ya? Iya, dari bujukan setan tadi. Tapi itu semua adalah ketetapan Allah gitu. Jadi mereka ada penyesalan
titik akhirnya ketetapan Allah, ada ujungnya lah ketetapan Allah. Jadi yang namanya ketetapan Allah ada ikhtiar dulu. Wah, saya kenapa miskin seperti ini sudah ketetapan Allah. Kenapa saya kok bisa seperti ini sudah ketetapan Allah. Salah. Karena kita berusaha, ada usaha dulu, maka titik akhir tawakal itu adalah ketetapan Allah. Setelah kita berusaha. Jadi ketika mereka sudah lalai, titik akhir itu sudah baru ketetapan Allah. Jadi seperti ada apa sesudah ada apa sih Pak Ustadz, Asri ya Pak Ustadz ya, yang ayat wal asri. Setelah kesusahan ada kesenangan itu, jadi maksudnya kita usaha dulu gitu Pak Ustadz ya. Ya, benar Ibu. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan, ketika kita bisa melakukannya dengan baik, Allah berikan kesuksesan, itu ketetapan Allah. Tapi ketika kita melakukan tindakan, kita ceroboh melakukannya, kemudian kita gagal, itu juga memang ujungnya sudah Allah tetapkan. Tapi itu kita melalui, kita sendiri yang membuat diri kita ceroboh. Ustadz, sama satu lagi tadi saya mau kurang paham yang ada dua itu, yang tidur pulas itu sama yang satu lagi yang mereka merasa menyesal itu karena apa Pak Ustadz? Mereka tidak menerima ketetapannya ya? Ya, jadi ketika itu orang beriman sudah dapat kekalahan. Nah, dalam kekalahan tersebut terbagi kepada dua golongan. Ada golongan orang yang menyadari mereka itu ceroboh, tidak mengikuti perintah baginda Rasulullah, kemudian mereka tetap yakin akan ada pertolongan Allah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka itu menganggap seperti perkataan orang jahiliyah. Gak mungkin kita kalah, kita kan bersama Rasul. Kalau memang Allah cinta terhadap Rasul, gak mungkin kita kalah. Ini omongan orang yang kedua, orang beriman, seperti orang jahiliyah. Mereka agak ragu dengan keimanan. Kalau seandainya benar Rasulullah Allah seorang nabi, gak mungkin kita kalah. Tapi mereka tetap dalam kondisi kecemasan. Maka orang yang tadi yakin dengan pertolongan Allah ini sudah perang nih, capek, sudah letih. Kalau seandainya dari letih itu kita nggak istirahat, banyak lagi pikiran. Kalau kita tidak dibawa ngantuk, tertidur, itu kondisi kita akan lebih capek terus, gelisah terus berkepanjangan. Sehingga Allah berikan kenikmatan agar mereka tenang, ditanamkan rasa ngantuk oleh Allah. Nah, yang satu lagi hanya pikiran cemas saja, ada rasa ketakutan, ada rasa kegelisahan, sehingga tidak diobati dengan tidur, sehingga mereka terbawa pikiran terus. Itu maksudnya, Ibu. Maksud dari ngantuk itu. Jadi ngantuk itu sebenarnya ingin memberikan kenikmatan agar kegelisahan yang mereka, kekalahan mereka hadap itu bisa berkurang kesedihannya. Sama seperti kita punya masalah setelah dibawa tidur, agak reda sedikit. Seperti itu. Sama mungkin ada orang yang saudaranya meninggal, wafat. Hari pertama ketika meninggal bisa sedih, malam dibawa tidur, besok bangun agak berkurang sedihnya. Itu banyak, makin lama dibawa tidur tidak sesedih ketika hari pertama meninggal. Nah, tidur itulah yang terkadang mengurangi beban-beban pikiran kesedihan kita yang masa lalu. Seperti itu. Oke, Bu Muhani. Yang satu lagi tadi pertanyaan, jadi itu masalah tentang tidur, ada kelompok yang terbagi dua. Ya, makasih Pak Ustadz udah paham insya Allah. Oke, Bu, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan Ibu-Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Paling tidak ada satu hikmah yang bisa kita ambil. Bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada syaitan yang selalu membisikkan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita mendapatkan kegagalan, yang pertama jangan saling menyalahkan, tapi kita muhasabah diri. Kenapa kita bisa terjadi kegagalan? Kenapa kita bisa terjadi kekalahan? Mungkin ada perintah-perintah atau larangan-larangan Allah yang kita langgar sehingga kita mendapatkan kegagalan. Ini muhasabah yang dapat kita ambil. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.